Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Para alim ulama yang saya muliakan, seluruh wali murid yang saya hormati, anak-anakku seluruhnya, wabil khusus kepada pengasuh pondok pesantren Darul Ahsan Al Mukarram Kyai Maman Lukmanul Hakim dan Kyai Qoseh, dan seluruh ulama-ulama lainnya, saya ucapkan terima kasih atas segala pengorbanannya. Selalu saya menitik beratkan kepada pengorbanan, karena tidak ada satu kemauan, tidak ada satu cita-cita, tidak ada satu keinginan yang akan berhasil tanpa adanya pengorbanan. Ini selalu saya titik beratkan, pengorbanan. Negara Kesatuan Republik Indonesia ini berdiri bukan hadiah dari Belanda. Negara Kesatuan Republik Indonesia ini merdeka bukan hadiah dari Jepang. Tapi kemerdekaan yang kita peroleh itu di atas aliran darah bangsa Indonesia. Negara Kesatuan Republik berdiri di atas cucuran air mata seluruh rakyat Indonesia. Berapa wanita yang jadi janda, berapa juta anak yang menjadi yatim karena bapaknya gugur di medan perang melawan Belanda. Semenjak tahun 1825 sampai tahun 1945, bahkan sampai tahun 1948 ketika Belanda mau menginjak kakinya kembali ke Indonesia. Inilah pengorbanan. Alhamdulillah, karena pengorbanan orang-orang sebelum kita inilah, alhamdulillah kita tidak menjadi korban. Alhamdulillah kepada seluruh pimpinan Pondok Pesantren Darul Ahsan, dengan segala pengorbanan baktinya untuk mendidik anak-anak bangsa ini menjadi anak yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Ini suatu pekerjaan yang sangat mulia. Maka saya ulang sekali lagi, terima kasih kepada seluruh pimpinan Pondok Pesantren Darul Ahsan dalam baktinya kepada bangsa, baktinya kepada negara, baktinya kepada agama, di dalam mendidik anak-anak bangsa ini untuk menjadi anak yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Dengan segala pengorbanannya, oleh sebab itu saya selalu menitikkan pengorbanan, karena cita-cita dan keinginan kita akan berhasil dengan pengorbanan. Agama Islam ini diturunkan oleh Allah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Islam tidak langsung jaya, Islam tidak langsung besar, Islam tidak langsung tersebarnya, jayanya, besarnya Islam karena pengorbanan. Rasulullah dengan para sahabatnya berkorban untuk menjayakan Islam ini, mulai berdakwah dari pintu ke pintu,
karena ancaman orang-orang kafir Quraisy. Kemudian Rasulullah dapat perintah dari Allah, fasda bima tu'mar wa a'rid anil jahilin. Barulah Rasulullah berdakwah terang-terangan. Rasulullah berdakwah dengan terang-terangan dengan segala macam rintangannya. Ini saya baca sejarah pengorbanan Rasulullah dan para sahabatnya. Mereka diancam dengan pembunuhan. Berapa banyaknya sahabat Rasulullah yang dibunuh, disiksa dengan kekejamannya. Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu diikat tangannya, ditarik di padang pasir di bawah terik matahari, perutnya dikasih batu supaya mereka kembali kepada agama semula, agama kafir, orang kafir Quraisy penyembah berhala. Tapi Sayyidina Bilal dengan penderitaan semacam itu tidak menggoyahkan imannya. Dia tetap menyatakan ahad, 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 ahad. Ini pengorbanan yang menyebabkan Islam menjadi besar. Dengan segala kekejaman dan kekerasannya, tidak berhasil untuk memadamkan api Islam. Oleh sebab itu mereka merubah politiknya dengan politik embargo ekonomi. Digantung di dinding Ka'bah itu tulisan, seluruh bangsa Arab dilarang mengadakan hubungan dagang dengan umat Islam, khususnya di bidang pangan, supaya Rasulullah dan sahabat-sahabatnya mati kelaparan. Ini perjuangan dan ini pengorbanan saya baca, supaya kita ukur sejauh mana pengorbanan kita sekarang. Rasulullah diembargo ekonominya, bangsa Arab dilarang mengadakan hubungan dagang dengan umat Islam, khususnya di bidang pangan, supaya Rasulullah dan para sahabat mati kelaparan. Maka ketika Irak diembargo ekonominya oleh Amerika Serikat, Libya pernah diembargo ekonominya oleh Amerika Serikat, saya katakan, hai bangsa Irak, hai bangsa Libya, bukan kalian yang pertama kali merasakan embargo ekonomi. Nabimu dan sahabat-sahabatnya pertama kali merasakan embargo ekonomi. Tapi ternyata membekot ekonomi tidak mampu untuk memadamkan api Islam. Justru api Islam semakin membesar untuk menerangi kegelapan-kegelapan kota Mekah. Akhirnya bangsa Arab merubah lagi politiknya dengan politik damai. Pamannya Abu Thalib didatangi oleh Abu Jahal dan Abu Lahab. Hai Abu Thalib, engkau kan pamannya Muhammad. Coba tanya sama ponakanmu itu kira-kira maunya apa. Kalau ponakanmu ingin jadi raja, kami penduduk Mekah siap untuk mengangkat Muhammad sebagai raja di negeri ini, tapi dengan syarat berhenti menjadi nabi, berhenti berdakwahnya. Abu Thalib tanya sama ponakanmu maunya apa. Kalau dia ingin menjadi orang kaya, kami penduduk Mekah siap untuk menyerahkan kekayaan kami kepada Muhammad, sehingga nanti Muhammad akan menjadi orang yang terkaya di kota Mekah ini, dengan syarat berhenti jadi nabi, berhenti berdakwah, jangan menyiarkan agamanya lagi. Abu Thalib tanya sama ponakanmu maunya apa. Kalau dia ingin kawin dengan anak perawan di kota Mekah ini, kami siapkan mengumpulkan anak perawan di kota Mekah ini. Kemudian ponakanmu persilakan kawin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan seterusnya, dengan syarat berhenti jadi nabi.
Inilah pelajaran bagi kita sekarang ini. Kita yang dikatakan al ulama warathul anbiya, ulama ini pewaris-pewaris Nabi, akan menghadapi tantangan-tantangan ini. Supaya kiai berhenti jadi kiai, kasih jabatan supaya berhenti jadi kiai, kasih harta, tawarkan duit yang miliaran, kalau perlu triliun, asal berhenti jadi kiai. Kasih wanita, asal berhenti jadi kiai. Inilah pengorbanan. Semuanya ditolak oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jabatan ditolak, harta ditolak, wanita ditolak. Itulah nabimu berjuang untuk menyebarkan Islam ini seiring menjadi jaya. Dengan kekerasan gagal, embargo ekonomi gagal, dengan tawaran harta wanita takhta gagal. Akhirnya Abu Lahab dan Abu Jahal mengadakan rapat di tempat yang waktu itu disebut Darun Nadwah. Mungkin yang bagi saudara-saudara yang sudah haji atau umroh, kira-kira 100 meter lah dari Pancoran Emas itu tempat rapatnya bangsa Quraisy menghadapi lawan-lawannya. Dalam tafsir Tabari ditulis bahwa dalam rapat itu hadir iblis untuk menyumbang pikiran. Lalu Abu Jahal mengutamakan, kami menghadapi Muhammad dengan segala macam cara, dengan kekerasan, kekejaman kami gagal, embargo ekonomi kami gagal, kami tawarkan harta, kami tawarkan takhta, kami tawarkan wanita, gagal. Bagaimana cara menghadapi Muhammad ini? Ini saya jelaskan tentang pengorbanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya kata Abu Jahal, karena sudah tidak ada jalan lain, tangkap saja Muhammad, masukkan dalam penjara. Ini adat kebiasaan penguasa. Kalau sudah penguasa itu kalah alasan, satu-satunya yang penuh kekuasaan itu penguasa dimanapun saja sudah sementara sampai sekarang tetap berlaku ini. Tangkap saja Muhammad, masukkan penjara. Karena kalau Muhammad tidak ditangkap, dia masuk desa, keluar desa, masuk kampung, keluar kampung, suaranya Muhammad itu indah, mudah diterima oleh masyarakat, agama kita nanti akan habis. Tangkap saja Muhammad, masukkan penjara. Iblis berkata, tidak ada gunanya engkau menangkap Muhammad, karena Muhammad itu bangsa Quraisy, bangsa yang terhormat, bangsa yang disegani di tanah Arab ini. Maka tidak mungkin keluarganya akan diam. Tentu keluarganya akan mengeluarkan Muhammad dari penjara demi kehormatan sukunya. Sia-sia kau menangkap Muhammad, tidak ada gunanya. Nanti pasti dibela oleh bangsanya, bangsa Quraisy. Kalau bangsanya yang membela, anda sekalian tidak berdaya. Dan itu bangsa yang dimuliakan di tanah Arab ini. Kemudian Abu Jahal dan Abu Lahab mengusulkan, kalau Muhammad di penjara tidak ada gunanya, pasti dibela oleh keluarganya. Baiknya Muhammad itu diusir ke luar negeri, supaya Muhammad tidak ada di negeri Mekah ini. Kalau Muhammad masih ada di negeri Mekah ini, dia akan terus bergerak dan agama kita akan habis, akan hilang. Usir Muhammad ke luar negeri supaya tidak ada di negeri Mekah. Iblis berkata, usulmu sangat berbahaya. Kalau Muhammad itu diusir ke luar negeri, nanti di luar negeri dia banyak pengikutnya, pasti negara kami akan diserang dari luar negeri oleh Muhammad dengan pengikut-pengikutnya. Bahaya.
Muhammad itu diusir ke luar negeri. Akhirnya Abu Jahal tidak ada jalan lain, kalau kita tangkap Muhammad tidak ada gunanya, diusir ke luar negeri berbahaya, kalau begitu bunuh saja Muhammad hari ini. Iblis menjawab, ini keputusan yang benar, bunuh Muhammad, selesai urusan. Segala macam teori sudah tidak berhasil, satu-satunya bunuh Muhammad ini. Inilah pengorbanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya rumah Nabi Muhammad dikepung oleh pemuda-pemuda Quraisy dan jagoan-jagoan Quraisy dan preman-preman Quraisy dengan pedang terhunus. Perintah Abu Jahal, asal Muhammad keluar dari rumah langsung penggal lehernya. Tidak ada cerita Muhammad dikasih kesempatan bicara. Kalau Muhammad dikasih kesempatan bicara, dia pasti menang lagi. Maka satu-satunya tidak usah diajak bicara, keluar rumah langsung penggal lehernya. Rasulullah kebetulan malam itu bersama Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Di luar sudah dikepung sedemikian rupa dengan pedang terhunus. Inilah nasib nabimu dahulu, sehingga Islam menjadi besar, Islam menjadi tersebar, Islam menjadi kuat karena pengorbanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di tengah-tengah malam yang gelap dan mencekam itulah malaikat Jibril turun. Ya Rasulullah, Allah perintahkan kepadamu malam ini kau tinggalkan negeri Mekah ini. Inilah hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Mekah ke Madinah. Bagaimana perasaan kita seandainya kita yang jadi Nabi Muhammad ketika itu? Tengah gelap, tidak ada setitik api yang menyala, di tengah-tengah cekaman, ancaman mati, ancaman pembunuhan. Di situ Rasulullah diperintahkan untuk keluar rumah, untuk meninggalkan kota Mekah. Dengan isyarat dari Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah membaca ayat kursi, mengambil pasir, membaca qul huwallahu ahad, qul a'udzu binnas, qul a'udzu bil falaq, qul a'udzu binnas, kemudian membaca sebagian surat Yasin. Wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa awshaynahum fahum la yubsirun. Ditabur pasir, mereka tertidur semuanya dengan pedang terhunus. Di celah-celah itulah Rasulullah melangkah. Seandainya ada satu yang terbangun, pasti Rasulullah berakhir dipenggal lehernya. Keluar Rasulullah melangkah menuju rumahnya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu tengah malam. Sayyidina Abu Bakar tentu kaget, ada apa Rasulullah di tengah malam gini? Kemudian Rasulullah bersabda, ya Abu Bakar, malam ini saya dengan kau diperintah oleh Allah untuk meninggalkan kota Mekah. Inilah hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar. Mengapa Rasulullah oleh Allah perintahkan hijrah? Hanya untuk menghindarkan penumpahan darah. Kalau seandainya Rasulullah bertahan sampai pagi, tentu akan terjadi penumpahan darah di kota Mekah ini. Untuk menghindarkan penumpahan darah inilah oleh Allah diperintahkan supaya meninggalkan kota Mekah. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu tanpa komentar, kalau itu sudah perintah Allah ya Rasulullah, mari kita tinggalkan kota Mekah. Subhanallah, di tengah malam yang mencekam dengan ancaman pembunuhan, Rasul melangkah meninggalkan kota Mekah. Inilah Abu Bakar Siddiq membuktikan satu-satunya sahabat yang melaksanakan sabda Rasulullah, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min malihi wa waladihi wa walidihi wa nasi ajmain. Tidak sempurna iman seseorang itu, sehingga aku, kata Rasulullah, lebih dicintai olehnya
daripada anaknya, daripada bapaknya, daripada hartanya, dan dari seluruh manusia yang ada. Rasulullah merupakan kecintaan di atas segala kecintaan yang ada. Inilah Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Dia tidak memikirkan keluarganya, tidak memikirkan rumahnya, tidak memikirkan hartanya, karena cinta pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya mereka berdua keluar meninggalkan rumah di tengah malam yang mencekam, menuju ke Jabal Thur. Sampailah di Jabal Thur. Kemudian Rasulullah berkata, bukan, mari kita istirahat dahulu. Kita sudah payah berjalan kaki kurang lebih 5 km. Kemudian istirahatlah di Jabal Thur. Saya baca sejarah pahitnya Rasulullah. Saya tidak membaca manisnya Rasulullah, tapi saya baca pahitnya untuk perjuangan. Inilah yang akan mendorong kita untuk berjuang, untuk membalas baktinya Rasulullah yang telah menyelamatkan kita semua ini. Lalu apa balasan kita pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berkorban sejauh itu? Pagi-pagi Abu Jahal datang, langsung bertanya kepada pemuda-pemuda Arab itu, mana kepalanya Muhammad? Langsung bertanya, mana kepalanya Muhammad? Mereka menjawab, Muhammad belum keluar. Tidak mungkin Muhammad belum keluar. Muhammad sebelum subuh mesti ke masjid. Kemudian didobrak ke kamarnya, ternyata yang ada Sayyidina Ali. Ditanya oleh Ali, kemana Muhammad? Saya tidak tahu, saya tidur. Kemudian bangsa Arab, Abu Jahal mengatakan sayembara, barang siapa yang menemukan Muhammad hidup atau mati, 300 unta. 300 unta itu keimaman sama dengan 900 kebo di Jayanti ini. 1 unta sama dengan 3 kebo harganya. Mereka semuanya berlomba untuk mencari, karena di padang pasir tidak sulit, orang tidak banyak, kelihatan ada 4 kaki. Inilah tentu kaki Abu Bakar, kaki kaki Muhammad, dan ini tentu 4 kaki ini kakinya mereka itu. Telusuri terus kemana arah kaki 4 ini. Wa makaru wa makarullah wallahu khairul makirin. Mereka mengadakan tipuan, dan Allah lah yang menjawab tipuan mereka dengan sebaik-baiknya. Allah perintahkan laba-laba untuk bersarang, membuat sarang yang rapi. Kemudian Allah perintahkan merpati bertelur. Begitu mereka sampai di permukaan Gua Thur, semua berteriak, tidak ada orang, tidak ada orang, tidak ada orang, tidak ada orang. Itu sarang laba-laba tidak robek, itu merpati bertelur, tenang, pasti tidak ada orang. Balik mereka itu, padahal Rasulullah ada di dalam gua itu. Idhuma fil ghar idh qala li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Tatkala mereka berdua berada dalam gua itu, kemudian Rasulullah berkata kepada sahabat, la tahzan innallaha ma'ana. Engkau Abu Bakar tidak usah kecewa, Allah bersama kami. Kembali mereka bangsa Quraisy itu tidak menemukan Nabi Muhammad SAW. Wa yamkurun wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Mereka mengadakan tipu muslihat, dan Allah yang akan menjawab tipu muslihat mereka dengan sebaik-baiknya. Dengan adanya sarang laba-laba yang utuh, tidak robek sedikit pun, berarti tidak ada orang lewat, tidak ada orang. Padahal di dalam gua itu ada Rasulullah dan Abu Bakar Siddiq. Setelah 3 hari, Rasulullah baru berangkat ke Madinah melalui jalan, bukan jalan yang kita lewati Kai Gose, melewati pegunungan turun naik. Karena kalau lewat jalan yang biasa mesti ketangkap.
Jadi mereka Rasulullah mencari jalan tikus yang tidak pernah dijalanin orang. Naik turun gunung, saudara bisa membayangkan bagaimana gunung-gunung yang ada di Mekah dan Madinah. Hanya batu dan pasir, tidak ada pohon, tidak ada kayu, tidak ada sumber mata air. Gersang. Itulah perjalanan Rasulullah 446 km dari Mekah ke Madinah. Dalam hijrahnya ini pengorbanan. Lalu apa pengorbanan Anda? Apa pengorbanan Supran Makmun? Kalau dibanding dengan Rasulullah tidak ada artinya semua itu. Belum ada artinya. Nah, kalau kita membayangkan perjuangan itu menjadi motivasi. Menjadi motivasi Supran Makmun untuk berjuang. Walaupun tidak ada artinya kalau dibanding dengan perjuangan Rasulullah. Bagaimana kekejaman pemerintah masa lalu, tapi kalau dibanding dengan penderitaan Rasulullah belum ada artinya. Saya berdakwah, Masya Allah, nikmat. Kemana saja turun di lapangan terbang disambut oleh alumni saya, diantar ke hotel, tidur di hotel. Saya ke luar negeri pun, ke Singapura, ke Kuala Lumpur, ke Brunei, termasuk ke Mesir, disambut dengan anak-anak saya, diletakkan di hotel, makan enak, tidur enak. Subhanallah, ingatlah perjuangan nabimu. Bagaimana kekejaman bangsa Arab terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi perjuangan memerlukan pengorbanan. Oleh sebab itu saya mengajak seluruh umat Islam, khususnya di daerah Tangerang ini, mari kita berkorban. Wajahidu bi amwalikum wa anfusikum, berjuanglah kau di jalan Allah dengan hartamu. Pertama kali Allah menyatakan bi amwalikum, dengan hartamu. Kalau terpaksa dengan harta belum selesai, bi anfusikum, dengan jiwamu, perang, korbankan jiwamu. Tapi sebelum mengorbankan jiwamu, korbankan hartamu. Alhamdulillah, kita hidup di negara Republik Indonesia, tidak hidup di jalur Gaza, tidak hidup di Palestina, tidak hidup di Irak, tidak hidup di Iran, kadang-kadang penuh dengan peperangan. Alhamdulillah, kita hidup di negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Kita hidup dalam keadaan rukun, damai. Ini perlu dipelihara dan perlu pengorbanan. Saya tidak minta saudara untuk berkorban semua hartanya. Cuman saya mengajak, hai umat Islam yang ada di depan saya ini, saudara sekarang pasang niat. Saya orang Islam, saya wajib membiayai Islam. Islam wajib saya hidupkan. Untuk menghidupkan Islam perlu biaya. Menghidupkan pesantren perlu biaya. Menghidupkan majelis taklim perlu biaya. Menghidupkan majelis zikir perlu biaya. Menghidupkan pengajian-pengajian di kampung-kampung perlu biaya. Saya sebagai orang Islam, saya wajib membiayai Islam. Ini yang saya minta kepada yang hadir di depan saya ini. Bukan apa yang saya dapatin dari Islam, tetapi apa yang saya korbankan untuk Islam. Ini yang selalu saya anjurkan, supaya tiap orang Islam sekarang punya perasaan, saya orang Islam, saya wajib membiayai Islam.
saya wajib menyingkirkan sebagian harta saya untuk membiayai Islam agar Islam hidup di negara Republik Indonesia ini. Ini yang selalu saya anjurkan. Datang masuk masjid, bawa duit. Hai orang-orang Tangerang, kalau kau masuk masjid, tromol masjid dijalankan, kemudian kau masukkan duit 2.000 rupiah, jangan kau merasa beramal. Kalau kau memasukkan duit 2.000 rupiah ke kotak amal di masjid, itu kau bukan berarti beramal. Engkau menghina agamamu, kau tidak menghargai agamamu, kau tidak memuliakan agamamu. Dengan duit 2.000 mau masuk surga, pakai otak yang sehat. Pakai otak yang sehat. Jangan menghina agamamu, jangan mengecilkan agamamu. Kalau kau dengan duit 2.000 rupiah untuk masuk surga, otaknya tidak sehat, itu meremehkan agamamu, menghina agamamu. Mari kita yang wajar, sesuai dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Carilah oleh engkau kampung surga, carilah oleh engkau surga. Kemudian bertanya, ya Allah, dengan apa saya mencari surga ya Allah? Allah sudah kasih jawaban, carilah oleh engkau surga dengan apa yang Allah berikan kepadamu. Engkau bersawah tumbuh padinya, engkau dengan kebun duriannya, dengan kebun rambutannya tumbuh dan berbuah setiap tahun. Sisihkan sebagiannya untuk Islam. Carilah oleh engkau surga. Dengan apa mencari surga? Dengan apa yang Allah berikan kepadamu. Allah berikan kepadamu harta, sisihkan sebagian hartanya untuk ke surga. Kau kasih kenikmatan, kedudukan, jabatan, jadi ketua RT, ketua RW, jadi lurah, jadi camat, jadi bupati, jadi wali kota, jadi gubernur, jadi presiden, jadi menteri, jadi DPR. Persilakanlah nikmat Allah untuk mencari keridhaan Allah. Jadi wakil gubernur bukan untuk mencari kekayaan. Menjadi gubernur tidak untuk mengumpulkan kekayaan, tetapi kau menjadi gubernur dengan jabatannya untuk menegakkan kebenaran, untuk menegakkan keadilan, untuk membuat rakyatnya hidup dengan makmur. Pergunalah jabatanmu untuk mencari keridhaan Allah. Carilah hartamu dengan hartamu untuk mencari keridhaan Allah. Yang dikasih ilmu oleh Allah, pergunakan ilmunya untuk mencari keridhaan Allah. Pergunakan ilmunya untuk mencari surga. Subhanallah, Allah jelaskan dengan terang, wabtaghi fima atakallah daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Carilah oleh engkau surga dengan apa yang aku berikan kepadamu, tapi jangan lupa kau kehidupanmu di dunia. Artinya untuk Islam sebagian, untuk keluarganya persilahkan. Ini ajaran Islam. Maka dengan kedatangan saya ke daerah Jayanti ini, supaya seluruh masyarakat Islam berpikir, yang jual sayur, saya wajib menghidupkan Islam. Yang tukang becak, saya wajib menghidupkan Islam. Saya nanti mau mati. Yang menjadi kuli bangunan, saya wajib menghidupkan Islam. Saya dapat bayaran satu hari 150.000, satu minggu dapat 900.000. Sisihkan sebagian untuk biaya Islam. Orang yang merokok berhenti merokok. Inna yaumal jum'ati sayyidul ayyam. Hari Jumat hari yang dimuliakan oleh Allah. Kalau Anda ingin menjadi orang yang mulia, muliakan apa yang dimuliakan oleh Allah.
Kalau kau ingin menjadi orang yang berharga, hargailah apa yang dihargai oleh Allah. Allah menghargai hari Jumat, Allah memuliakan hari Jumat. Kepada penduduk Tangerang, usikum wa iyaya binafsi bitaqwallah. Kalau sudah datang hari Jumat, semua perokok berkata, hari ini saya berhenti merokok. Saya hormati hari Jumat dengan berhenti tidak merokok. Uang rokok saya hari ini untuk masjid. Subhanallah. Kalau orang tiap masuk masjid bawa duit seharga rokok saja, satu bungkus 25.000, insya Allah masjid jaya. Insya Allah semua masjid jaya, karena dibiayai oleh umatnya. Ibu-ibu setiap hari sisihkan hartanya. Setelah pergi ke pasar belanja, beli ikan, beli sayur, sisanya letakkan dalam kotak. Sisa 5.000, sisa 2.000. Jumat pagi ibu buka kotaknya, minimal ada duit 35.000. Kalau setiap hari 5.000, yang 20.000 atau yang 10.000 titipkan sama suaminya. Pak, tolong 10.000 ini letakkan di kotak masjid untuk saya nanti di kuburan. Insya Allah saya tersenyum di liang kubur pada saat tidak ada famili yang membelanya. Dengan duit 10.000 di masjid, 15.000-nya ada majelis taklim, bawa kasih 10.000. Ada majelis zikir, kasih 10.000. Majelis zikir hidup, majelis taklim hidup, masjid hidup. Datang ke pesantren, bawa duit untuk bantu pesantren, ini 50.000. Ini 10.000 untuk pesantren. Pesantren hidup, masjid hidup, majelis taklim hidup, masjid zikir, tanpa ngemis-ngemis kepada orang lain. Jangan pemimpin-pemimpin Islam menjadi pemimpin pengemis. Istilah saya katakan, hai para ulama-ulama di Indonesia, engkau jangan jadi anjing-anjing lapar. Kalau para ulamanya menjadi anjing lapar, maka hanya tunduk dan patuh kepada orang-orang yang punya roti. Ini peribahasa bahasa Arab zaman jahiliyah, keimaman. Jawi kalbaka yadbaka, laparkan anjingmu, laparkan anjingmu. Kalau ingin anjing itu nurut kepadamu, anjing kenyang tidak bakalan nurut. Hanya anjing lapar yang nurut kepada orang yang punya roti. Maka ulama-ulama di Indonesia, jangan kau jadi anjing lapar yang nanti akan dipermainkan oleh orang-orang yang punya duit, sehingga kau menjadi pemimpin Islam, pemimpin boneka. Kelihatannya pemimpin Islam, tapi otaknya dicuci oleh anjing-anjing supaya berpikiran rusak. Ini saudara yang sering terjadi. Otaknya tokoh-tokoh Islam dipanggil ke Amerika, diambil ke Inggris, dicuci otaknya di situ dengan brainwashing dengan cuci otak, supaya pikirannya kayak pikiran mereka. Hanya anjing-anjing laparlah yang tunduk kepada orang-orang yang berduit. Hanya anjing-anjing laparlah yang tunduk kepada orang yang pemegang roti. Maka kiai-kiai, usikum wa iyaya binafsi bitaqwallah, jangan menjadi kiai anjing lapar. Itu nanti akan dipermainkan oleh orang lain. Saya bicara dengan dasar kenyataan. Tidak sedikit tokoh-tokoh Islam yang menjadi boneka. Pikirannya bukan pikiran Quran, pikirannya pikiran Yahudi. Ini banyak saudara-saudara. Karena apa? Karena mereka mencari duit, mereka lapar. Maka mari umat Islam, saya ajak untuk membiayai Islam, agar pengurus masjidnya betul-betul pengurus masjid, bela ajaran Islam. Bukan namanya pengurus masjid, tapi otaknya otak Yahudi, karena dicuci oleh orang Yahudi dengan duitnya mencuci itu. Ini selalu saya ajak, supaya umat Islam yang ada di Tangerang ini, saya wajib membiayai Islam.
Nah, Rasulullah langsung setelah 3 hari ke Madinah. Di Madinahnya Rasulullah lalu tenang, dapat mendirikan satu negara, negara Madinah. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullih walau karihal musyrikun. Dialah Allah yang mengutus utusannya dengan petunjuk dan agama yang benar, liyudhhirahu, agar diperlihatkan, ditampakkan, ditawarkan peradaban Islam ini kepada bangsa-bangsa di dunia ini. Ini kewajiban kita sekarang, termasuk kewajiban para alumni untuk memperlihatkan peradaban Islam. Bapak Rasulullah datang ke dunia ini membawa satu peradaban. Bagaimana peradaban Islam dalam rumah tangga, bagaimana peradaban Islam dalam ekonomi, bagaimana peradaban Islam di dalam pergaulan sesama manusia, bagaimana peradaban Islam dalam berpolitik. Ini yang kadang-kadang Kiai takut untuk menjelaskan kalau sudah berkaitan dengan politik. Takut untuk bicara peradaban rumah tangga lancar, bicara peradaban ekonomi lancar, tapi giliran bicara politik, ini yang sangat ditakuti oleh para kiai. Padahal di dalam Islam ini politik itu penting. Dan Islam yang mewajibkan mendirikan negara. Rasulullah sampai di Madinah, mendirikan negara Madinah dan memenuhi persyaratan secara hukum negara internasional sekarang ini. Suatu negara disebut negara, pertama adanya teritorial, adanya daerah yang dikuasai. Rasulullah menguasai kota Madinah dan sekitarnya, memenuhi syarat. Syarat yang kedua ada penduduk di daerah itu. Rasulullah dengan penduduk yang beraneka ragam, yang sekarang disebut penduduk negara yang pluralistik, bermacam-macam agama, bermacam-macam suku. Itulah yang dihadapi Rasulullah di dalam mendirikan negara Madinah. Yang ketiga ada pemimpinnya langsung Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada undang-undang yang dipakai, undang-undangnya jelas Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika itu Rasulullah di Madinah itu memenuhi syarat sebagai satu negara. Lalu negara ini dilanjutkan oleh para sahabatnya, Khulafaur Rasyidin, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali, seluruhnya mendirikan negara. Maka ijma ulama mendirikan negara hukumnya fardu kifayah. Itu jelas bahwa kita wajib mendirikan negara, karena satu bangsa yang tidak bernegara, tidak ada pemimpinnya, akan menjadi bangsa yang barbar, akan menjadi bangsa yang arogan, tidak pada hukum, tidak pakai peraturan, yang kuat menindas yang lemah, yang kaya menindas yang miskin, tidak ada peraturan, tidak ada undang. Oleh sebab itu dalam hukum Islam mendirikan negara fardu kifayah. Ini Islam yang kadang-kadang kita takut untuk menampakkan politik Islam, bahwa Islam mengatur supaya kita itu bernegara, kita berbangsa, sehingga menjadi bangsa yang beradab, tidak menjadi bangsa yang barbar. Alhamdulillah, Islam tidak menentukan bentuk negara, karena bagi Islam bentuk negara itu tidak penting. Yang penting bukan bentuk negaranya, tapi yang penting isi daripada negara itu. Mau berbentuk kerajaan kayak Saudi Arabia, persilahkan, tidak melanggar Al-Quran. Ya malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha. Ini ayat kerajaan. Mau bentuk negaranya kesultanan, bentuk negaranya khilafah,
yang dipimpin oleh seorang khalifah, tidak bertentangan dengan Islam. Ya Daud, inna ja'alnaka khalifatan fil ardi, engkau sebagai khalifah, pemimpin di bumi ini, sebagai wakil Allah, artinya pelaksana syariat Allah. Wa idza qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah, tatkala Allah berkata pada para malaikat, saya akan menciptakan seorang khilafah, wakil saya di permukaan bumi. Wakil saya maksudnya pelaksana syariat Allah yang bernama Nabi Adam alaihi salam. Negaranya mau berbentuk seperti Malaysia misalnya, Sultan Brunei, Sultan Johor dan lain-lainnya. Waj'alni min ladunka sultanan nasira, persilakan. Mau bikin negara berbentuk republik seperti Indonesia, persilakan. Wa amruhum syura bainahum, urusan mereka musyawarah di antara mereka, pemerintahan di tangan rakyat, persilakan. Mau bikin negara berbentuk republik, persilakan, dipimpin oleh seorang presiden. Mau bikin negara berbentuk kesultanan, dipimpin oleh seorang sultan, persilakan. Mau bikin pemimpin berbentuk khilafah, dipimpin oleh seorang khalifah, persilakan. Mau bikin negara berbentuk kerajaan, diperintah oleh seorang raja, persilakan. Bagi Islam bentuk negara tidak penting, yang penting isi daripada negara ini. Ini politik Islam. Tidak peduli gelas mau berbentuk panjang, mau bentuk lebar, mau bentuk kayak bola, bentuk gelas tidak penting. Yang penting isi gelas itu. Ini filsafat politik dalam Islam. Bentuk negara tidak penting. Presiden itu kepala negara, sultan itu kepala negara, khalifah itu kepala negara, raja itu kepala negara. Yang penting bukan bentuk negaranya, isinya daripada negara itu. Persilakan bikin negeri berbentuk kerajaan, isinya jalankan perintah Allah, jauhi larangan Allah. Bentuk negaranya khilafah, persilakan jalankan perintah Allah, jauhi larangan Allah. Bentuk negaranya berbentuk kesultanan, persilakan. Yang penting jalan perintah Allah, jalankan, larangan Allah jauhi. Mau bentuk republik, dipimpin oleh seorang presiden, persilakan. Yang penting jalankan perintah Allah, jauhi larangan Allah. Ini politik Islam. Saya tawarkan pada bangsa Indonesia ini politik Islam. Apakah ada politik yang lebih bagus daripada Islam? Tolong tunjukkan kepada Supron Makmun, supaya generasi Islam mengerti. Jangan dikadalin, jangan dibohongin, jangan berpolitik. Politik itu kotor, kiai bersih, kiai suci. Jangan berpolitik, kiai itu pembohongan. Kiai dilarang berpolitik karena mereka yang mau berpolitik. Kiai dilarang untuk ikut ngatur negara karena mereka yang mau ngatur negara dengan semau-maunya. Ini saya tunjukkan. Ini politik Islam. Politik itu tidak jahat. Yang jahat itu bukan politik, pelaku politik. Kalau politik itu bagus, ilmu politik ialah suatu ilmu bagaimana cara memimpin suatu negara. Ilmu politik, ilmu yang mengajarkan bagaimana cara mengatur suatu negara dengan ilmu politik. Quran kaya dengan ilmu politik, sunnah Nabi kaya dengan ilmu politik. Saya mau tunjukkan kepada bangsa saya yang saya cintai, bangsa Indonesia, inilah politik Islam. Tolong carikan politik yang lebih bagus dari Islam. Saya tantang, ayo seluruh ahli tata negara duduk bersama saya, bicara soal politik. Seorang pemimpin dalam Islam, tolong carikan di dalam politik selain Islam. Pemimpin dalam Islam pertama kali Siddiq, pemimpin yang jujur, bukan pembohong yang hanya pandai merekayasa pencitraan. Semua pemimpin-pemimpin yang mencitrakan, yang merencanakan pencitraan,
itu pemimpin bohong. Tidak ada pencitraan, itu pencitraan datang dengan sendirinya, tergantung dengan amalnya. Jangan pura-pura pakai sandal jepit, jangan pura-pura masuk selokan, jangan pura-pura makan di warung Tegal supaya dikatakan pemimpin sederhana, padahal itu penipu. Setelah jadi presiden ngerampok duit rakyat. Saya buka ini, kadang-kadang banyak yang bikin pencitraan. Semua pemimpin yang membuat pencitraan itu pemimpin pembohong. Tidak ada pencitraan dalam Islam. Pencitraan, citra itu akan datang dengan sendirinya, tergantung dengan amal perbuatannya. Maka ini dalam politik Islam, pemimpin negara itu pertama harus sidik, jujur. Jangan menjadi pemimpin negara pembohong, membohongi rakyatnya, mengakali rakyatnya, menipu rakyatnya. Tidak ada dalam Islam. Pemimpin sidik, pemimpin amanah yang terpercaya. Jangan jadi pemimpin-pemimpin pengkhianat yang menjual kekayaan alam Indonesia kepada bangsa asing, sehingga kekayaan Indonesia bukan dinikmati oleh bangsa Indonesia, tapi kekayaan Indonesia dinikmati oleh bangsa-bangsa asing karena pemimpin-pemimpinnya pengkhianat. Ini Islam. Cari pemimpin yang tabligh, pemimpin yang menyampaikan kebenaran, transparan, menyampaikan laporan yang apa adanya, bukan laporan bohong. Ini pemimpin dalam Islam. Tabligh, menyampaikan kebenaran. Pemimpin dalam Islam adalah pemimpin yang cerdas, yang menguasai politik dalam negeri dan menguasai politik internasional. Jangan memilih pemimpin yang plonga-plongo, tidak mengerti persoalan. Setiap ditanya dilemparkan kepada orang lain jawabannya. Itu tanda-tanda presiden goblok. Saya buka. Kalau cerdas jawab. Kecil-kecil Kiai Muhammad saya pimpin pesantren. Tidak pernah saya orang bertanya saya lempar kepada orang lain. Pak Sukron, bagaimana kurikulum di sini? Saya jawab kurikulum di sini begini. Tidak pernah saya bertanya bagaimana Pak Seram kurikulum di Darul Rahman. Jangan tanya saya, tanya kepala sekolah. Itu namanya pengasuh goblok. Ditanya soal dapur, bagaimana dapur di sini Pak Sukron? Jangan tanya saya, tanya kepala dapur. Berarti Sukron Makmun goblok. Ditanya bagaimana mengatur ketertiban pondok ini, jangan tanya saya, tanya bagian keamanan. Itu berarti Sukron Makmun pengasuh pondok pesantren goblok. Cari pemimpin yang mampu menjawab segala persoalan. Soal pendidikan jawab, soal ekonomi jawab. Dia sebagai pemimpin tertinggi dalam negara, jangan melemparkan persoalan pada orang lain. Kalau memang tidak mampu, mundur. Jangan jadi pemimpin. Ini dalam Islam yang namanya fatona, Kiai. Fatona itu pemimpin yang cerdas, pemimpin yang pinter, menguasai persoalan. Subhanallah, alangkah indahnya politik Islam ini. Apapun bentuk negaramu, yang penting perintah Allah jalankan. Subhanallah. Kemudian untuk menuju baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Bupati bicara baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Gubernur bicara baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Presiden bicara baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Tapi anehnya mereka berkata, Islam tidak usah berpolitik. Kata-kata baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur dari mana Anda peroleh? Dari Quran. Berarti Quran bicara politik, bicara negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang aman tentram. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Berarti Quran bicara politik. Yang jahat itu Kiai bukan politik, yang jatuh pelaku politik.
Bedakan antara politik dan pelaku politik. Bedakan antara Islam dan orang Islam. Kalau saya tanya sama rakyat Jayanti, Islam itu bagus apa tidak? Islam itu bagus apa tidak? Islam bagus apa tidak? Kemudian saya tanya, di Jayanti ada nggak orang Islam yang nyolong sepeda motor? Hah? Ada. Apakah Islam itu jahat? Tidak. Yang jahat itu bukan Islam, orang Islam. Yang jahat itu bukan politik, yang jahat orang politik, yang jahat pelaku politik. Siapa pelaku politik? Mulai wali kota, bupati, gubernur, presiden, menteri, anggota DPR, pejabat-pejabat tinggi negara, itu pelaku politik. Di antara mereka lah yang jahat. Berapa gubernur yang masuk penjara? Berapa bupati yang masuk penjara? Berapa anggota DPR yang masuk penjara? Berapa menteri yang masuk penjara? Itu pelaku politik. Itulah yang jahat. Bukan politik yang jahat, pelaku politik yang jahat. Maka sekarang kita mencari pelaku politik yang beriman dan bertakwa kepada Allah, mencari pelaku politik yang percaya pada surga dan neraka. Karena kalau tidak percaya adanya surga dan neraka, dia jadi pemimpin akan berbuat semau-maunya, tidak takut sama neraka dan tidak ingin surga. Inilah yang membuat mereka berpikir jahat karena imannya yang tidak kuat. Maka pondok pesantren akan mendidikkan anak bangsa yang beriman dan yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini politik dalam Islam. Untuk menuju baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, saya ambil contoh dari Khalifah Umar ibn Abdul Aziz. Untuk menuju kepada baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur ada 4 pilar yang harus dilalui oleh suatu negara. Pertama, musyawarah. Wasyawirhum fil amri. Hai Muhammad, engkau sebagai nabi, engkau sebagai rasul dapat wahyu dari Allah, tapi Allah perintahkan, hai Muhammad, kau bermusyawarah dalam memimpin negara ini. Nabi Muhammad yang nabi, Nabi Muhammad yang rasul diperintah oleh Allah untuk bermusyawarah, apalagi yang bukan nabi, yang bukan rasul. Presiden bermusyawarah, raja bermusyawarah, sultan bermusyawarah, khalifah bermusyawarah. Tidak ada keputusan pribadi kecuali hasil musyawarah. Keputusan pribadi itu akan menuju pada negara otoriter, akan menuju pada negara diktator. Dan ini sudah dibuktikan di negara Republik Indonesia ini. Berkedok demokrasi tapi nyatanya diktator, berbentuk demokrasi tapi nyatanya otoriter. Nah, jadi bentuk negara tidak penting, biar bentuknya kerajaan. Kalau musyawarah dijalankan, raja selalu musyawarah, tidak ada keputusan pribadi raja. Keputusan pribadi itu namanya otoriter, diktator. Dalam Islam musyawarah yang diutamakan, semuanya musyawarah. Raja musyawarah, presiden musyawarah, khalifah musyawarah, sultan musyawarah. Alangkah indahnya politik Islam ini. Yang kedua, dalam politik Islam ini, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah menyuruh berikan amanah kepada ahlinya. Jangan sembarangan mengangkat pejabat pemerintah, jangan sembarangan mengangkat ketua RW, jangan sembarangan mengangkat ketua RT, jangan sembarangan mengangkat lurah, jangan sembarangan mengangkat camat, jangan sembarangan mengangkat wali kota, bupati, jangan sembarangan mengangkat gubernur, jangan sembarangan mengangkat presiden, jangan sembarangan mengangkat menteri, jangan sembarangan mengangkat DPR, jangan sembarangan mengangkat pejabat-pejabat negara. Berikanlah jabatan itu pada ahlinya yang profesional. Jangan sembarangan mengangkat pejabat pemerintah. Menteri ekonominya profesional,
Menteri luar negerinya profesional, mengangkat menteri bukan karena titipan, mengangkat menteri bukan karena senang dan benci, tapi mengangkat menteri, angkatlah pejabat pemerintah itu karena profesional. Tolong carikan politik mana yang lebih bagus dari Islam. Saya tantang, karena saya punya yudhirahu ala dini kullih. Saya wajib memperlihatkan peradaban Islam kepada seluruh umat manusia, termasuk pada bangsa Indonesia ini. Ini peradaban Islam dalam politik. Jangan sembarangan mengangkat pejabat-pejabat negara, angkatlah mereka yang profesional. Karena Rasulullah dalam hadis politiknya menyatakan, idza duyiatil amanatu fantadiris sa'ah. Apabila kepercayaan sudah hilang, tunggulah hancurnya negara itu. Kemudian Rasulullah ditanya, wa kaifa idu'atuha ya Rasulullah, bagaimana hilangnya kepercayaan Rasulullah? Idza wusidal amru ila ghairi ahlihi fantadidus sa'ah. Apabila urusan diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya, tidak profesional, tunggulah hancurnya negara itu. Ini politik Islam. Saya perlihatkan dengan tegas, saya tidak takut sama siapapun saya hanya takut kepada Allah. Inilah politik Islam. Kalau ingin menjadi negara ini negara yang adil, makmur, sentosa, ini kuncinya. Yang ketiga, dalam politik Islam, innallaha ya'muruka wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adli. Kalau menetapkan hukum, tetapkan hukum yang adil, jangan tebang pilih. Siapapun saja melanggar hukum, persilakan periksa. Nggak usah ada yang disimpan. Kayak sekarang ini ada koruptor yang masih masuk daftar pencarian orang, termasuk menteri agama, mantan menteri agama, termasuk DPO, daftar pencarian orang. Kan bikin malu. Mantan menteri agama jadi buronan. Pakai otak. Dalam politik Islam, tegakkan hukum dengan adil. Jangan pisau tajam ke bawah, tumpul ke atas. Ini ajaran Islam. Wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adli. Sampai Quran berpesan, la yajrimannakum sana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu wa huwa aqrabu littaqwa. Jangan karena kau kebencian pada satu kaum, kebencian pada satu golongan, biar mereka tidak ada kesalahan, tangkap, masukkan penjara. Dasarnya kebencian. Ini negara dolim, negara tidak adil. Tapi hendaknya tegakkan negara dengan keadilan. Insya Allah akan terwujud baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Yang terakhir, untuk mewujudkan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, Allah berfirman dalam ayatnya, ayat politik, alladzina immakkannahum fil ardi aqamus shalah wa atuz zakah wa amaru bil ma'ruf wa nahu 'anil munkar. Yang keempat, semua orang yang oleh Allah dikasih tempat, dikasih kedudukan, dikasih jabatan, hendaknya keluarkan zakat, tegakkan sholat, keluarkan zakat, amar ma'ruf nahi mungkar. Mulai ketua RT amar ma'ruf nahi mungkar, ketua RW amar ma'ruf nahi mungkar, lurah amar ma'ruf nahi mungkar, camat amar ma'ruf nahi mungkar, wali kota, bupati, gubernur, presiden amar ma'ruf nahi mungkar, para menteri, anggota DPR amar ma'ruf nahi mungkar, semua pejabat-pejabat pemerintah amar ma'ruf nahi mungkar, baru akan terwujud baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Bagaimana akan terwujud baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur kalau pejabat pemerintah tak ikut jual narkoba? Bagaimana akan terwujud baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur kalau pejabat pemerintahnya membekengin penjudian, membekengin minuman keras, membekengin pelacuran? Hancur negara ini.
Ini Islam, ini politik Islam. Panjang kalau bicara politik Islam ini, Kiai. Nah, cara pemilihan itu politik Islam mempunyai cara bagaimana memilih pemimpin itu panjang, saudara. Nah, yang penting sudah saya sampaikan pilar-pilar menuju kepada kesejahteraan bangsa ini. Nah, anak-anakku sekalian yang tamat ini, kamu sudah mendapat ilmu selama 6 tahun di pondok ini, mempelajari tentang peradaban Islam. Kamu sedang di masyarakat wajib memperlihatkan peradaban Islam ini. Bagaimana berumah tangga menurut Islam, yang seolah-olah Islam itu diisukan melarang pergaulan bebas. Itu kesalahan besar. Islamlah yang menyeluruh pergaulan bebas. Islam yang menyuruh laki-laki dengan perempuan bergaul bebas, tapi lewat pintunya. Allah membuka pergaulan bebas. Anda ingin masuk kepada pergaulan bebas, persilakan. Allah perintahkan, masuk kau ke dalam pergaulan bebas. Tapi ini pintunya. Pintunya namanya akdun nikah. Nikah secara syariat Islam itu pintu. Kalau pintu sudah dilewati, persilakan bergaullah sebebas-bebasnya. Ini kiai-kiai di depan saya ini, insya Allah hasil pergaulan bebas. Mengaku kiai, mengaku kiai. Termasuk syukuran makmun, hasil pergaulan bebas. Kalau ayah dan ibu saya tidak bergaul bebas, tidak ada syukuran makmun. Tapi untuk menuju pada pergaulan bebas, Allah bikin pintunya. Mau masuk masjid, lewat pintu. Mau masuk rumah, lewat pintu. Mau nonton sepak bola, lewat pintu. Setelah lewatin pintu, bebas menonton sepak bola. Mau bergaul bebas, persilakan lewat pintu. Namanya akdun nikah. Nah, ini anak-anakku, perlihatkan peradaban Islam itu, lalu adu dengan peradaban yang lain. Mana lebih indah, peradaban Islam atau peradaban yang lain? Peradaban berekonomi. Anak-anakku belajar di Fathul Qorib, Babul Baik, di Fathul Mu'in, Babul Baik. Itu semuanya ekonomi Islam. Perlihatkan kepada bangsa Indonesia bagaimana peradaban perekonomian dalam Islam. Perlihatkan peradaban pergaulan yang beraneka suku dan beraneka agama. Bagaimana kita bergaul, bagaimana peradaban Islam dalam mengatur pergaulan secara internasional. Yang berbeda-beda bangsa, berbeda-beda agama, Rasulullah sudah mengatur dengan piagam Madinahnya. Dengan piagam Madinah inilah negara Madinah yang pluralistik bisa diatur hidup rukun dan damai satu bangsa-bangsa Madinah. Itu Rasulullah yang berikan peradaban pergaulan. Bagaimana pergaulan Islam dalam politik, seperti yang saya jelaskan ini. Ini kewajiban anak-anakku tamat, perlihatkan peradaban. Memperlihatkan saja, jangan memaksakan. Saya tidak memaksakan bangsa Indonesia memakai peradaban Islam. Saya cuma menyampaikan ini peradaban Islam. Mau dipakai oleh bangsa Indonesia, alhamdulillah. Tidak mau dipakai juga, alhamdulillah. Wa ma alaina illal balaul mubin. Maka engkau alumni-alumni merupakan kaum liyudhirahu ala dini kulli. Engkau yang berkewajiban memperlihatkan semua peradaban Islam kepada bangsa Indonesia ini, agar bangsa ini tidak sesat. Mari kita sampaikan ini peradaban Islam dalam berumah tangga, ini peradaban Islam dalam ekonomi, ini peradaban Islam dalam pergaulan antar umat manusia yang berbeda agama, berbeda suku. Ini peradaban Islam dalam mengatur politik. Inilah kewajiban alumni. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil liyudhhirahu.
kami punya kewajiban untuk menampakkan dan memperlihatkan peradaban Islam kepada bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia mau makai alhamdulillah, tidak mau makai pun syukron, makmun sudah menyampaikan wa ma alaina illal balagul mubin. Nah, ini anak-anakku, maka kamu nanti hidup di masyarakat, ilmu yang kau peroleh praktekkan, merupakan satu peradaban. Perlihatkan kepada bangsa Indonesia. Nah, kamu di masyarakat jangan menjadi makhluk mati. Anak-anakku, jadikanlah makhluk hidup, jangan menjadi makhluk mati. Tanda-tandanya makhluk mati tidak bergerak, itu makhluk mati. Tidak bergerak, tidak tumbuh, tidak berkembang, itu makhluk mati. Anak-anakku di masyarakat, jangan jadi makhluk mati, jadilah kau makhluk hidup. Tanda-tanda makhluk hidup bergerak, kayak saya ini bergerak, tandanya kalau saya hidup. Bergerak, berkembang, tumbuh, itulah namanya makhluk hidup. Jangan mencari pekerjaan, ciptakan pekerjaan. Ya. Mencari pekerjaan, tidak ada pekerjaan dibuang, tapi harus pandai-pandai menciptakan pekerjaan, bukan mencari pekerjaan. Otakmu pergunakan untuk menciptakan pekerjaan, bukan untuk mencari pekerjaan. Anak-anakku, sekarang bukan waktunya menunggu bola, tetapi sekarang waktunya engkau mengejar bola. Bola cuman satu, direbut oleh 22 orang. Satu kesebelasan 11 orang, dua kesebelasan 20 orang, bolanya cuma satu, direbut oleh 22 orang. Kalau kau menunggu datangnya bola, bola tidak akan datang kepadamu, tetapi kau harus mengejar bola. Itu zaman yang sekarang kita alami. Mungkin kalau 100 tahun yang lalu kita menunggu bola boleh jadi, tetapi sekarang tidak ada menunggu bola. Kita harus mengejar bola, kita harus merebut bola, kita harus bergerak, harus bekerja, harus berkembang, harus tumbuh. Itulah makhluk hidup. Kalau mau bikin pekerjaan banyak, kamu tamat dari pesantren ini sampai di kampungmu, bikin yasinan tiap malam Jumat. Biar yang yasinan 5 orang gak apa-apa, 6 orang gak apa-apa, yang penting istiqomah. Nanti 5 orang yasinan, 6 orang yasinan, nanti tambah 12 orang yasinan, lama-lama 100 orang yasinan. Tiap malam Jumat kasih satu hadis, kasih satu ayat. Kalau perlu baca kitab fikih, Fathul Qorib, bikin tahlilan. Orang-orang yang tua-tua ajak tahlilan malam minggu untuk menghadapi kuburan. Mari kita tahlil kepada Allah, zikir kepada Allah. Yang zikir 5 orang gak apa-apa, 6 orang gak apa-apa, 7 orang gak apa-apa. Kalau istiqomah lama-lama nanti ratusan orang akan ikut tahlil untuk menghadapi kuburan. Masih banyak lagi pekerjaan-pekerjaan, bikin taman kanak-kanak, bikin pendidikan, bikin taman Al-Quran. Jangan mencari pekerjaan, ciptakan pekerjaan. Itu manusia hidup, manusia berotak, bukan makhluk mati. Jadikan kau makhluk hidup, bergerak, tumbuh, berkembang. Itulah makhluk yang hidup. Anak-anakku, inilah pesan saya. Kamu duduk di masyarakat, jangan menjadi makhluk mati, tidak bergerak, tidak berkembang, tidak tumbuh. Itu namanya makhluk mati. Jangan jadi makhluk mati, jadilah makhluk hidup. Makhluk hidup apa? Bergerak. Setelah bergerak tumbuh,
setelah tumbuh berkembang, dan seterusnya dan seterusnya. Tunjukkanlah kalau kau itu makhluk hidup, bukan makhluk mati. Bawa ilmu yang ada di sini, perlihatkan di tengah-tengah masyarakat. Ini peradaban Islam. Peradaban Islam di dalam ekonomi, peradaban Islam di dalam rumah tangga, peradaban Islam dalam pergaulan, peradaban Islam dalam politik. Insya Allah politik Islam, politik yang paling indah dan paling bersih. Saya mau mengajak, mari diskusi politik yang mana yang paling indah. Insya Allah politik yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ialah politik Al-Quran. Sekian saja, mudah-mudahan apa ya, hampir 2 jam ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan menjadi renungan kepada anak-anakku semua ini ya. Renungkan kata-kata saya, kata Pak Kiai Sukron Makmun, jangan jadi makhluk mati, tapi jadilah kau makhluk hidup. Makhluk hidup itu bergerak, tanda-tandanya setelah bergerak tumbuh berkembang, itu namanya makhluk hidup. Jangan menjadi makhluk mati. Jangan mencari pekerjaan, tapi kau ciptakan pekerjaan. Tidak ada pekerjaan dibuang. Kau kalau mencari sampah boleh, sampah dibuang oleh orang, tapi pekerjaan tidak ada. Yang orang membuang pekerjaan. Oleh sebab itu anak-anakku, bikin pekerjaan, jangan mencari pekerjaan. Ciptakan pekerjaan di tengah-tengah masyarakat, sehingga semua umat Islam itu bergerak, semua umat Islam itu hidup, semua umat Islam pada masing-masing tempatnya bergerak. Insya Allah Islam akan menjadi jaya. Inilah dari saya, kurang lebihnya saya minta maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.